Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Rausan Sakinur, NIM 1931041225, kelas PJKRE, Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Makassar. Di sini saya akan menjelaskan materi mata pelajaran perkembangan motorik tentang pelajaran dan prestasi belajar gerak. Yang pertama yaitu pelajaran. Pengertian belajar adalah dapat diartikan sebagai aktivitas mental atau psikis yang terjadi karena adanya interaksi aktif antara individu dengan lingkungannya yang menghasilkan perubahan-perubahan yang relatif tetap dalam aspek-aspek. Aspek tersebut adalah aspek kognitif, psikomotor, dan afektif. Perubahan tersebut dapat berubah sesuatu sama sekali baru atau penyempurnaan atau peningkatan dari hasil belajar yang telah diperoleh sebelumnya. Menurut Slavin, pengertian belajar merupakan proses perolehan kemampuan yang berasal dari pengalaman. Sedangkan menurut Gagne, pengertian belajar merupakan sebuah sistem yang di dalamnya terdapat berbagai unsur yang saling terkait sehingga menghasilkan perubahan perilaku. Selanjutnya menurut Wigulo, belajar adalah suatu proses yang berlangsung di dalam diri seorang yang mengubah tingkah lakunya, baik tingkah laku yang dalam berpikir, bersikap, dan berbuat. Selanjutnya menurut James O. Whittaker, dia menyatakan bahwa pengertian belajar adalah proses di mana tingkah laku ditimbulkan atau diubah melalui latihan atau pengalaman. Sedangkan menurut Eric Gagne, pengertian belajar adalah suatu proses untuk memperoleh motivasi dan pengetahuan, keterampilan, kebiasaan, dan tingkah. Selanjutnya menurut Belgeredel, dalam Udin Eswina Putra, pengertian belajar adalah proses yang dilakukan oleh manusia untuk menerapkan aneka ragam kompetensi, skill, dan attitude. Kemampuan, keterampilan, dan sikap tersebut diperoleh secara bertahap dan berkelanjutan mulai dari masa bayi sampai masa tua melalui rangkaian proses belajar. Berdasarkan beberapa pengertian atau definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa belajar itu senantiasa merupakan perubahan tingkah laku atau penampilan dengan serangkaian kegiatan, misalnya dengan membaca, mengamati, mendengarkan, meniru, dan sebagainya. Dan juga belajar itu akan lebih baik kalau si subjek belajar itu mengalami atau melakukannya, jadi tidak bersifat verbalistik. Belajar sebagai kegiatan individu sebenarnya merupakan rangsangan individu yang dikirim kepada oleh lingkungannya. Dengan demikian, terjadinya kegiatan belajar yang dilakukan oleh seorang individu dapat dijelaskan dengan rumus antara individu dan lingkungan. Dari beberapa pengertian belajar tersebut, kata kunci dari belajar adalah perubahan perilaku. Dalam hal ini, Muhammad Surya 1997 mengemukakan ciri-ciri dari perubahan perilaku, yaitu 1. Perubahan yang disadari atau dan disengaja. Perubahan perilaku yang sering terjadi merupakan usaha sadar dan disengaja dari individu yang bersangkutan. Begitu juga dengan hasil-hasilnya. Individu yang bersangkutan menyadari bahwa dalam dirinya telah terjadi perubahan. Yang kedua, perubahan yang berkesinambungan. Bertambahnya pengetahuan atau keterampilan yang dimiliki pada dasarnya merupakan kelanjutan dari keterampilan yang
Yang ketiga, perubahan yang fungsional. Setiap perubahan perilaku yang terjadi dapat dimanfaatkan untuk kepentingan hidup yang bersangkutan, baik untuk kepentingan masa sekarang maupun yang mendatang. Yang keempat, perubahan perilaku positif. Perubahan perilaku yang terjadi bersifat normatif dan menunjukkan ke arah kemajuan. Yang kelima, perubahan yang bersifat aktif. Untuk memperoleh perilaku baru, individu yang bersangkutan aktif berupaya melakukan perubahan. Yang keenam, perubahan yang bersifat permanen. Perubahan perilaku yang diperoleh dari belajar cenderung menetap dan menjadi bagian yang melekat pada. Yang ketujuh, perubahan yang bertujuan dan terarah. Individu melakukan kegiatan belajar pasti dan tujuannya yang ingin dicapai, baik tujuan jangka pendek maupun jangka menengah dan jangka panjang. 8. Yaitu perubahan perilaku secara keseluruhan. Perubahan perilaku belajar bukan hanya sekedar memperoleh perubahan semata, tetapi termasuk memperoleh pula perubahan dan sikap keterampilannya. Seorang guru menguasai teritori belajar, begitu juga dia memperoleh keterampilan dalam menerapkan teritori belajar. Selanjutnya yaitu pengertian pembelajaran. Secara umum, pengertian pembelajaran adalah upaya yang dilakukan untuk membantu seorang atau kelompok orang sedemikian rupa dengan maksud supaya di samping tercipta proses belajar juga sekaligus supaya proses belajar menjadi lebih efisien dan efektif. Itulah sebabnya Darsono mengemukakan bahwa pengertian pembelajaran dapat dimaknai sebagai suatu kegiatan yang dilakukan oleh guru sedemikian rupa sehingga tingkah laku peserta didik berubah ke arah yang lebih baik. Menurut Jackne, Brinks, dan Wagner dalam Udin Swinaputra 2008, pengertian pembelajaran adalah serangkaian kegiatan yang dirancang untuk memungkinkan terjadinya proses belajar pada siswa. Sedangkan menurut Dove Derahlel, pengertian pembelajaran adalah suatu usaha yang sengaja melibatkan dan menggunakan pengetahuan profesional yang dimiliki guru untuk mencapai tujuan kurikulum. Adapun pengertian pembelajaran menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sikdiknas, pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik yang sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Berdasarkan beberapa pengertian atau definisi pembelajaran di atas, dapat diidentifikasikan bahwa pembelajaran memiliki ciri-ciri. Yang pertama yaitu merupakan upaya sadar dan disengaja. Yang kedua, pembelajaran harus membuat siswa belajar. Yang ketiga, tujuan harus ditetapkan terlebih dahulu sebelum proses dilaksanakan. Yang keempat, melaksanakannya terkendali baik isi. Selanjutnya, adapun tujuan belajar dan pembelajaran. Tujuan belajar adalah sejumlah hasil belajar yang menunjukkan bahwa siswa telah melakukan tugas belajar, yang umumnya meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap-sikap yang diharapkan tercapai oleh siswa. Tujuan belajar adalah suatu deskripsi mengenai tingkah laku yang diharapkan oleh siswa setelah berlangsungnya proses belajar. Tujuan belajar terdiri dari 3 komponen, yaitu tingkah laku terminal, kondisi-kondisi tes, standar perilaku. Tingkah laku terminal adalah komponen tujuan belajar yang menentukan tingkah laku siswa setelah belajar. Tingkah laku itu merupakan bagian tujuan-tujuan yang menunjuk pada hasil yang diharapkan dalam belajar. Kondisi-kondisi tes. Komponen ini menentukan
situasi di mana siswa dituntut untuk mempertunjukkan tingkah laku terminal. Kondisi-kondisi tersebut perlu disiapkan oleh guru karena sering terjadi ulangan atau ujian yang diberikan oleh guru tidak sesuai dengan materi pelajaran yang telah diberi. Yang kedua, tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran pada hakikatnya adalah rumusan tentang perilaku hasil belajar, yaitu kognitif, psikomotor, dan efektif, yang diharapkan untuk dimiliki atau dikuasai oleh si pelajar setelah si pengajar melalui proses belajar dalam jangka waktu tertentu. Yang menjadi kunci dalam rangka menentukan tujuan pembelajaran adalah kebutuhan siswa, mata ajaran, dan guru itu sendiri. Berdasarkan kebutuhan siswa, dapat ditetapkan apa yang hendak dicapai dan dikembangkan dan diapresiasikan berdasarkan mata ajaran yang ada dalam petunjuk kurikulum. Dapat ditentukan hasil-hasil pendidikan yang diinginkan. Guru sendiri adalah sumber utama tujuan bagi siswa dan dia harus mampu menulis dan memilih tujuan pendidik yang bermakna dan dapat diukur. Suatu tujuan pembelajaran sebaiknya memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama, tujuan itu menyediakan atau kondisi untuk belajar, misalnya dalam situasi bermain peran. Kedua, tujuan mendefinisikan tingkah laku siswa dalam bentuk dapat diukur dan diamati. Yang ketiga, tujuan menyatakan tingkat minimal perilaku yang dikehendaki. Misalnya pada peta Pulau Jawa, siswa dapat mewarnai dan memberi label pada sekurang-kurangnya 3 gunung utama. Selanjutnya yaitu ciri-ciri belajar. Yaitu pertama, adanya suatu kemampuan baru atau perubahan dalam perubahan tingkah laku yang sifatnya pengetahuan atau kognitif, keterampilan atau psikomotor maupun sebuah nilai dan sikap atau efektif. Yang kedua, dalam perubahan itu tidak berlangsung sesaat saja, melainkan menetap dan bisa disimpan. Yang ketiga, dalam perubahan itu terjadi begitu saja, melainkan harus dengan sebuah usaha. Perubahan terjadi akibat suatu interaksi dengan lingkungan. Yang keempat, dalam perubahan tidak semata-mata disebabkan oleh suatu pertumbuhan fisik atau kedewasaan, tidak karena kelelahan, penyakit, atau pengaruh dengan obat-obatan. Adapun jenis-jenis belajar, dilihat dari tujuan dan hasil yang diperoleh dari kegiatan belajar. Para ahli umumnya mendefinisikan 8 jenis belajar, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, belajar abstrak atau abstract learning. Belajar abstrak pada dasarnya adalah belajar dengan menggunakan suatu cara berpikir abstrak. Tujuannya yaitu untuk memperoleh suatu pemahaman yang serta pemecahan yang tidak nyata. Dalam mempelajari suatu hal yang abstrak, peranan akal, log, atau rasio sangatlah penting. Begitu pula dengan penguasaan atas suatu prinsip dan konsep, termasuk dalam jenis ini. Contohnya, belajar tauhid, astronomi, kosmografi, kimia, dan matematika. Yang kedua, belajar keterampilan atau skill training. Belajar keterampilan yaitu suatu proses belajar yang bertujuan untuk yang kedua yaitu belajar keterampilan atau skill learning. Belajar keterampilan yaitu suatu proses belajar yang bertujuan untuk memperoleh sebuah keterampilan tentu dengan menggunakan suatu gerakan atau gerakan motorik. Dalam belajar jenis ini, yang ketiga yaitu belajar sosial atau social learning. Belajar sosial adalah belajar yang bertujuan untuk memperoleh sebuah keterampilan dan pemahaman terhadap suatu masalah sosial, penyesuaian terhadap nilai-nilai sosial dan sebagainya.
Contoh dalam belajar jenis ini yaitu belajar memahami suatu masalah keluarga, masalah penyelesaian konflik atau antar kelompok, dan suatu masalah-masalah lain yang bersifat sosial. Yang ketiga, belajar pemecahan masalah atau problem solving. Belajar pemecahan masalah pada dasarnya yaitu belajar untuk memperoleh sebuah keterampilan atau kemampuan untuk memecahkan berbagai suatu masalah secara logis dan rasional. Tujuannya ialah untuk memperoleh suatu kemampuan atau kecakapan kognitif guna untuk memecahkan atau menyelesaikan masalah secara tuntas. Untuk itu, kemampuan individu dalam menguasai berbagai konsep, prinsip, serta generalisasi amat sangat diperlukan. Kelima yaitu belajar rasional atau rational learning. Belajar rasional yaitu belajar dengan menggunakan suatu kemampuan berpikir secara logis atau sesuai dengan akal sehat. Tujuannya yaitu memperoleh beragam kecakapan yang menggunakan prinsip-prinsip dan konsep-konsep. Jenis belajar ini berkaitan erat dengan belajar dalam pemecahan masalah. Dengan belajar rasional, individu diharapkan mempunyai suatu kemampuan rasional problem solving, yaitu kemampuan untuk memecahkan masalah dengan menggunakan sebuah pertimbangan dan strategi akal sehat, logis, dan sistematis. Yang keenam, belajar kebiasaan. Habitual learning. Belajar kebiasaan yaitu suatu proses pembentukan kebiasaan baru untuk perbaikan kebiasaan yang telah ada. Belajar kebiasaan selain menggunakan sebuah perintah, keteladanan, serta pengalaman khusus, juga menggunakan hukum dan ganjaran. Tujuan agar individu mendapat sikap dan kebiasaan perbuatan baru yang lebih tepat dan lebih positif, dalam arti selaras dengan sebuah kebutuhan ruang dan waktu atau yang sifatnya konseptual. Yang ketujuh, belajar apresiasi atau appreciation learning. Belajar apresiasi pada dasarnya ialah belajar untuk mempertimbangkan nilai atau arti penting suatu objek. Tujuannya agar individu mendapatkan dan mengembangkan kecakapan ranah rasa. Dalam hal ini, kemampuan dalam menghargai secara tepat arti penting objek tertentu, misalnya yaitu apresiasi sastra, apresiasi musik, dan apresiasi seni melukis. Dan yang ke-8 yaitu belajar pengetahuan atau study. Belajar pengetahuan dimaksudkan yaitu sebagai belajar untuk mendapatkan sejumlah pemahaman, pengertian, informasi, dan sebagainya. Belajar pengetahuan juga bisa diartikan sebagai suatu program belajar terencana untuk menguasai suatu materi pelajaran dengan melibatkan suatu kegiatan investigasi atau penelitian dan eksperimen. Tujuan belajar pengetahuan yaitu agar individu mendapatkan atau menambah suatu informasi dan pemahaman terhadap suatu pengetahuan tertentu yang biasanya lebih rumit dan memerlukan kiat khusus dalam mempelajarinya. Misalnya yaitu menggunakan sebuah alat-alat laboratorium dan penelitian lapangan. Selanjutnya, contoh model pembelajaran. Berikut ini beberapa contoh model pembelajaran yang dapat membuat peserta didik lebih aktif sehingga dapat Anda jadikan sebagai acuan dalam kegiatan pengajaran keterampilan di kelas, yaitu pertama, model pembelajaran individual atau individual learning. Metode pembelajaran individual ini memiliki tujuan agar peserta didik diharapkan mampu berkembang dengan baik sesuai dengan kebutuhan peserta didik secara mandiri. Contoh, portofolio, tugas mandiri, penilaian diri, galeri proses. Yang kedua, model pembelajaran kolaborasi atau collaboration learning. Dalam model pembelajaran ini, peserta didik dibagi menjadi beberapa kelompok kecil. Tiap-tiap kelompok diberi tugas. Dengan diberikannya tugas tersebut,
Diharapkan peserta didik mampu menyelesaikan tugas atau pekerjaan kelompok dengan cara saling membantu. Contoh, tim kuis, kartu sortis, proyek, dan turnamen. Yang ketiga, model pembelajaran sikap. Tujuan dari model pembelajaran sikap ini adalah untuk menumbuhkan kesadaran akan peranan atau perasaan, nilai, dan sikap dari peserta didik dalam hal, misalnya, penilaian diri dan teman, mengenali diri sendiri, posisi penasehat. Yang keempat yaitu model pembelajaran bermain. Dengan bermain game, maka peserta didik bisa lebih terbuka, kreatif, dan senang. Dengan menerapkan metode ini, maka diharapkan peserta didik dapat lebih kreatif dan bersemangat dalam belajar. Contoh, tebak kata, teka-teki, dan bermain peran. Yang kelima yaitu model pembelajaran multimodel. Tujuan dari model pembelajaran multimodel adalah agar dapat mendapatkan hasil yang optimal dibanding dengan metode pembelajaran yang hanya menggunakan satu jenis model. Contoh, proyek, magang, simulasi. Nah, mungkin sekian dari pembahasan materi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.